warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang teman-teman semua dan ibu bapak dosen. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadhani dengan NIM 25501911127 dari kelas D. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul kajian struktur molekul dan mekanisme reaksi pada sintesis paracetamol atau acetaminophen. Presentasi ini akan membahas struktur kimia paracetamol, gugus fungsi yang dimilikinya, hubungan struktur dengan sifat fisiokimia, serta mekanisme reaksi yang terjadi dan proses sintesisnya. Selanjutnya ada latar belakang. Paracetamol menjadi salah satu obat yang paling banyak digunakan karena efektif, relatif aman pada dosis terapi, dan mudah diperoleh. Dalam kimia farmasi, pemahaman mengenai struktur molekul sangat penting karena struktur tersebut menentukan sifat fisik, sifat kimia, serta aktivitas biologi suatu senyawa. Oleh karena itu, kajian mengenai struktur dan mekanisme sintesis paracetamol diperlukan agar kita dapat memahami hubungan antara bentuk molekul dengan fungsi obat yang dihasilkan. Lalu selanjutnya yaitu rumusan masalah dan tujuan. Pada kajian ini terdapat 3 fokus utama. Pertama, menganalisis struktur kimia dan gugus fungsi yang terdapat pada molekul paracetamol. Lalu yang kedua, memahami mekanisme reaksi yang terjadi pada sintesis paracetamol. Lalu yang ketiga, mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi efisiensi reaksi sintesis. Tujuan dari kajian ini adalah untuk memahami hubungan antara struktur molekul paracetamol dengan sifatnya, serta memahami proses pembentukan senyawa tersebut melalui reaksi kimia. Selanjutnya yaitu struktur kimia paracetamol. Paracetamol memiliki nama EUPAC yaitu N4-hidroksifenil asetamida. Senyawa ini mempunyai rumus molekul C8H9NO2 dan massa molar sekitar 151,16 gram per mol. Struktur molekul paracetamol terdiri atas cincin benzena yang terikat dengan gugus hidroksil atau fenol dan gugus amida. Kombinasi gugus-gugus tersebut memberikan karakteristik khusus yang berpengaruh terhadap sifat fisikokimia dan aktivitas farmakologisnya. Selanjutnya yaitu identifikasi gugus fungsi. Pada molekul paracetamol terdapat beberapa gugus fungsi penting. Yang pertama adalah cincin aromatik benzena yang memberikan kestabilan pada struktur molekul. Lalu yang kedua adalah gugus fenol atau hidroksil yang berperan dalam pembentukan ikatan hidrogen. Yang ketiga adalah gugus amida yang menjadi salah satu bagian penting dalam aktivitas biologis senyawa. Selain itu terdapat juga gugus karbonil dan gugus metil. Keberadaan gugus-gugus fungsi ini sangat memengaruhi sifat kelarutan, reaktivitas kimia, serta aktivitas farmakologis paracetamol. Lalu selanjutnya yaitu analisis struktur. Jika ditinjau dari struktur atom karbonnya, karbon yang terdapat pada cincin benzena dan karbon karbonil mengalami hibridisasi sp2. Sedangkan karbon pada gugus metil mengalami hibridisasi sp3. Paracetamol juga memiliki ikatan sigma dan ikatan pi. Ikatan sigma berperan dalam membentuk kerangka utama molekul, sedangkan ikatan pi pada cincin aromatik memberikan kestabilan melalui dekalisasi elektron. Kombinasi kedua jenis ikatan ini membuat struktur paracetamol cukup stabil. Lalu selanjutnya yaitu analisis stereokimia. Dari aspek stereokimia, paracetamol tidak memiliki pusat chiral atau karbon asimetris. Karena tidak mempunyai atom karbon yang terikat pada 4 gugus berbeda, maka paracetamol tidak menunjukkan isomerisme optik.
Dengan demikian, senyawa ini tidak memiliki enantiomer maupun diastereomer. Hal ini membuat struktur parasetamol relatif sederhana jika dibandingkan dengan banyak senyawa obat lainnya yang memiliki stereokimia kompleks. Lalu selanjutnya yaitu hubungan struktur dan sifat. Struktur molekul sangat memengaruhi sifat atau suatu nyawa. Pada parasetamol, gugus hidroksil dan gugus amida dapat membentuk ikatan hidrogen dengan molekul air. Akibatnya, kelarutan pada parasetamol dalam air menjadi lebih baik dibandingkan senyawa aromatik yang tidak memiliki gugus tersebut. Selain itu, adanya interaksi antar molekul yang cukup kuat menyebabkan parasetamol memiliki titik leleh yang relatif tinggi dan stabil selama penyimpanan dalam kondisi normal. Inilah contoh bagaimana struktur molekul dapat menentukan sifat fisik suatu obat. Selanjutnya yaitu jalur sintesis parasetamol. Parasetamol umumnya disintesis melalui reaksi antara P-aminofenol dan anhidrida asetat. Dalam reaksi ini, P-aminofenol bertindak sebagai senyawa awal atau substrat, sedangkan anhidrida asetat berfungsi sebagai agen asetilasi. Hasil utama dari reaksi tersebut adalah parasetamol. Selain menghasilkan parasetamol, reaksi ini juga menghasilkan asam asetat sebagai produk samping. Metode sintesis ini banyak digunakan karena relatif sederhana dan memberikan rendemen yang tinggi. Selanjutnya yaitu mekanisme reaksi. Mekanisme sintesis parasetamol termasuk dalam reaksi substitusi nukleofilik asil. Tahap pertama adalah serangan nukleofil oleh gugus amina pada V-aminofenol terhadap atom karbonil pada anhidrida asetat. Tahap kedua adalah pembentukan intermediat tetrahedral sebagai hasil sementara dari serangan nukleofil tersebut. Kemudian terjadi eliminasi gugus pergi sehingga terbentuk gugus amida yang merupakan ciri khas struktur parasetamol. Melalui tahapan inilah akhirnya terbentuk produk akhir berupa parasetamol. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi reaksi. Efisiensi sintesis parasetamol dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama adalah struktur substrat yang digunakan. Kedua adalah jenis pelarut, karena pelarut dapat memengaruhi kecepatan dan hasil reaksi. Ketiga adalah suhu reaksi. Suhu yang terlalu rendah dapat memperlambat reaksi, sedangkan suhu yang terlalu tinggi dapat meningkatkan pembentukan produk samping. Secara umum, suhu optimum sintesis parasetamol berbeda-beda, kisaran 50 hingga 60 derajat Celcius. Selain itu, efek induksi dan resonansi juga memengaruhi distribusi elektron dalam molekul sehingga dapat memengaruhi reaksivitasnya. Selanjutnya yaitu evaluasi reaksi. Sintesis parasetamol memiliki efisiensi yang cukup tinggi dengan rendemen sekitar 85 hingga 95%. Meskipun demikian, masih terdapat kemungkinan terbentuknya beberapa produk samping. Contohnya adalah adanya asilasi, diasilasi, hidrolisis, dan oksidasi. Oleh karena itu, kondisi reaksi harus dikendalikan dengan baik agar produk yang dihasilkan memiliki kemurnian tinggi dan jumlah produk samping dapat diminimalkan. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa parasetamol memiliki struktur molekul yang mendukung aktivitasnya sebagai analgesik dan antipiretik. Sintesisnya berlangsung melalui mekanisme substitusi nukleofilik asli dengan efisiensi yang tinggi apabila kondisi reaksi dikendalikan dengan baik.
Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai kajian struktur molekul dan mekanisme reaksi pada sintesis paracetamol. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman dan ibu bapak dosen. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.